Halo guys, di sini kita mau melanjutkan perjalanan ke Pantai Cemoro Sewu. Pantai Cemoro Sewu adalah objek wisata yang terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak tak jauh dari wisata Gumuk Pasir Parangkusumo. Nama Cemoro Sewu diambil dari kata cemoro dan sewu yang dalam bahasa Indonesia artinya 1000 cemara. Karena di pantai ini ditanami banyak pohon cemara, udang yang rimbun dan tak terhitung jumlahnya. Adalah tempat peristirahatan. Di sini ada kantin yang menjual makanan. Karena sekarang cuacanya adalah hujan, kita beristirahat.
melakukan perjalanan menuju Pantai Cemorosewu dengan menggunakan jeep. Perasaan Bapak hari ini, Pak? Wah, sangat luar biasa. Gimana sih perasaan Bapak hari ini pas naik jeep? Apalagi pas naik jeep? Sensasi di mana naik kendaraan itu kalau dibawa jalan yang cukup ekstrim menyenangkan gitu. Adrenalinnya meningkat. Baik, keren. Semoga semangat tambah bahagia ya. Amin. Siswanya tambah menikmati perjalanan ini dengan adanya naik jeep. Amin. Terima kasih untuk Terima kelas kasih. 11, semoga semakin sukses. Amin. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada kali ini kita akan mengunjungi Museum Dirgantara. Selanjutnya kita akan melihat mana lawan dan seragam TNI Angkatan Udara. adalah salah satu pesawat yang cukup terkenal yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu almarhumah Habibie. Nah, nama pesawat tersebut adalah N250. Sekarang tugas sudah selesai, mari kita
kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita sedang berada di Keraton Yogyakarta. Di sini kita akan belajar sejarah Keraton Yogyakarta ini. Yuk ikuti videonya. Sebelum masuk, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Nah, setelah mendapatkan tiket, kita akan dipertemukan dengan salah satu tour guide yang ada di sana. Tour guide itulah yang akan memandu kita untuk menceritakan sejarah Keraton Yogyakarta ini. Mari kita dengarkan. Jadi kalau adik masuk sekarang, ini sudah masuk Keraton Yogyakarta. Yang sampai sekarang di sini masih ada rajanya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X yang juga sebagai gubernur di sini. Kalau yang membangun keraton ini Sultan Hamengkubuwono pertama atau Pangeran Mangkubumi tahunnya 1756. Dengan luas keraton kurang lebih ada 14 hektar yang terbagi dalam 7 bagian, tapi di sini tidak semua bagian saya terangkan karena tidak berkalian. Sekarang ini kita langsung ada di bagian ketiga, namanya halaman Sri Manganti, di mana di sini ada 2 bangsal, yang di sebelah barat namanya bangsal Sri Manganti, dan di sebelah kiri bangsal Sri. Di bangsal Sri Manganti, kata Sri itu raja, Manganti itu menantu, yang dulu di situ tempat untuk menanti tamu-tamu yang mau bertemu dengan sultan atau dengan rajanya. Tapi sekarang tidak lagi menanti tamu-tamu untuk pertunjukan. Tapi selama ini pertunjukan juga libur sampai nanti habis lebaran, karena tempatnya lagi direnovasi dan gamelannya juga. Ya, juga dari tangan. Itu gerbang namanya bangsa yang merupakan dipakai untuk keraton, sedangkan kedua arca atau kedua patung sekali pada bulan Maulud ya Katen. Kalau yang kanan di Borobudur, yang sebelah kiri Borobudur. Maksudnya kalau yang kanan meninggal yang baik, sekarang adalah ini ada yang merupakan sebagai patung di dalam tangan kedua arca atau kedua patung yang lengkap atau kedatangan. Juga ada lambang simbol keraton, di mana simbol ini dibuat pada zaman Sultan yang ke-8, terbuat dari kayu Mesir. Kita yang ada di tengah itu kan ada 2 singkatan huruf Jawa, Ho dan Go. Dulu semua foto bersama ini. Mau foto bersama itu hanya dari Hamengku dan Go-nya Kubuwono. Ya, kita sudah masuk di bagian yang keempat, karena dibagi dalam 7 bagian ya, kita ada di tengah-tengahnya. Jadi keraton atau kedatonya itu ada di tengah-tengah. Dan di sini ada beberapa gedung dan bangsal. Yang bisa kita lihat juga hanya sampai sini ya. Untuk bagian yang kelima, magangan. Kita punya HP kelima, keenam mandungan, ketujuh satoningsih dan ada. Itu kalau yang menghadap ke sini namanya gedung kuning, catnya kuning ya. Gedung kuning sebagai tempat tinggal sultan, rumah raja. Tapi dipakai oleh sultan sekarang kalau pas ada upacara. Sedangkan kalau tempat tinggal untuk sehari-hari, sultan itu di Keraton Kilen di dalam. Terus gedung yang di sebelahnya lagi yang warnanya coklat di belakang bangsal besar, namanya Gedung Praboyakso. Gedung Praboyakso ini yang sampai sekarang dipakai untuk menyimpan pusaka-pusaka keraton. Pusaka. Ayo Dik, cari yang teduh. Ya, yang setiap bulan suronya dimandikan atau dibersihkan, itu pusakanya ya. Bangsalnya sendiri, bangsal Kencono itu bangsal utamanya yang dipakai kalau ada upacara seperti kalau ada perkawinan putra putri sultan, ada tamu, ada pesta. Yang bangsal ini namanya bangsal Mandala sama tempat musik, yang kecil-kecil bangsal kota. Nah, di sini ini ada jempono. Jempono ini sebagai kendaraan pengantin yang diangkat atau dipikul sama orang di sini. Kalau sekarang tidak lagi dipakai ya. Yang itu namanya gedung gongso. Gedung gongso yang dipakai untuk menyimpan gamelan atau tempat gamelan. Nah, itulah seputaran perjalanan kami di Keraton Yogyakarta.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kita lagi ada di ini adalah salah satu peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, yaitu Candi Prambanan. Nah, candi ini merupakan candi terbesar yang ada di Indonesia dan juga merupakan peninggalan sejarah dari agama Hindu. Nah, Candi Prambanan ini didirikan pada abad ke-9 Masehi. The question is, why are you interested in visiting Prambanan Temple? Oh, that's a difficult question. Yeah. Because we want to see how it was years ago and see some history from Indonesia. Yeah. Thank you so much. Nah, itulah perjalanan kami dalam mengunjungi Candi Prambanan ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kita sedang berada di Universitas Gadjah Mada. Kita dari kelompok 5. Sebelum lanjut, kita perkenalkan diri dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sisi Maulani Yahya dan ini rekan saya. Nama saya Nadia Uya. Dan nama saya Yogi Dismantik Bawan. Nama saya Daniel Mada. Dan nama saya Rana Kayasuka. Dan saya yang video Gijan. Jadi guys, sebelum kita lanjut ke Fakultas Teknologi Pertanian, kita ada sesi foto bareng dulu nih sama guru dan teman seangkatan. Kali ini kita mau mengunjungi Fakultas Teknologi Pertanian. Yuk, kita. Halo. Jadi teman-teman, kita udah sampai di auditorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yuk kita masuk.
biasa dipanggil aja. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Jadi kan tadi sedikit disinggung tentang fakultas pertanian. Jadi saya penasaran apa sih perbedaan fakultas teknologi pertanian sama fakultas pertanian? Oke, sudah saya bocorin tadi pertanyaan. Oke, itu saja. Oke, kamu pengen masuk ya? Pengen banget. Wah, pengen banget loh Pak. Pengen jurusan apa? Kalau ditanya sih pengen masuk fakultas kedokteran gigi. Oh, kedokteran gigi. Gak pengen masuk ke teknologi pertanian ya? Saya Muhammad Inovi, saya dari jurusan pengen bertanya ke Mbak Vivi yang tadi. Kebetulan saya ini lagi mempersiapkan juga untuk masuk perguruan tinggi melalui coba-coba untuk kerjaan soal. Cuman untuk kerjaan soalnya saya masih bingung karena beberapa soal yang saya kerjakan dari misalkan saya TPS itu saya belajar materi itu memang susah karena kata belajar teori itu membosankan, benar, jadi saya secara frekuensi. Nah tapi ketika saya terjun langsung ke soal, tapi saya malah makin gak paham. Jadi saya tersesat di fase itu. Bagaimana solusinya Pak? Yang bertanya untuk Mbak Pipi, Mbak Pipi kan alumni dari Universitas Gadjah Mada. Bagaimana pengalaman Mbak selama kuliah di Universitas Gadjah Mada? Pengalaman kuliah tuh selama 4 tahun ya, itu kayak banyak banget sih. Pertama ya untuk tahun pertama tuh aku aktif organisasi dulu. Jadi organisasi menyesuaikan kampus, terus perbanyak teman-teman sekitar juga. Karena kan kita juga di kampus itu butuh teman ya untuk upgrade diri kita sendiri. Terus tahun kedua aku ikut kepanitiaan, jadi kepanitiaan yang ada di luar kampus juga. Contohnya ya tadi yang PPSMB, karena itu aku juga salah satu panitianya kayak gitu. Terus selain itu juga aku ikut jadi asisten laboratorium, di mana itu aku membantu kalau teman-teman mahasiswa tuh lagi praktikum. Nah itu aku menjadi asistennya atau yang ngasih materi kepada mahasiswa. Selain itu juga aku jadi asisten dosen, di mana juga kalau misal dosen itu membutuhkan perbantuan kayak ikut nilai atau ngoreksi soal ujian kayak gitu, nah aku membantu dosen terkait hal itu. Masya Allah, keren. Terima kasih. Ada lagi nggak? Hai Kak, izin bertanya kesan dan harapannya. Kesan untuk acara tadi, saya bisa mendapat ilmu tentang universitas ini dan semakin tahu tentang Universitas Gadjah Mada ini. Untuk harapannya, semoga di tahun 2025 saya bisa keterima di Universitas Gadjah Mada ini dan menjadi mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada ini. Kak, boleh tanya kesan dan harapannya untuk acara tadi nggak? Kesannya alhamdulillah jadi dapat ilmu baru, jadi makin semangat buat masuk Universitas Gadjah Mada. Harapannya semoga di tahun 2025 saya bisa masuk Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ilmu Budaya. Amin. Terima kasih Kak. Untuk harapannya semoga saya bisa diterima di Universitas Gadjah Mada di tahun 2025. Terima kasih. Kak, boleh tanya pesan dan harapannya untuk acara tadi? Untuk kesan, saya bisa menambah wawasan tentang Fakultas Teknologi Pertanian, dan untuk harapannya semoga saya bisa masuk ke sini di tahun 2025 nanti. Terima kasih Kak. Kak, kesan dan harapannya? Kesannya alhamdulillah saya dapat ilmu dari kakak-kakak tersebut dan dapat bocoran untuk masuk ke UGM juga. Dan harapannya semoga saya bisa kuliah di kampus ini. Terima kasih Kak. Kak, kesan dan harapannya untuk acara tadi? Kesan dari saya mendapatkan wawasan, dan harapan saya semoga bisa keterima dari UGM ini. Terima kasih Kak.